Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Penasaran banget? Iya. Kira-kira Karena tertutup. Bisa terbuka ya. ya, kalau terbuka itu berarti nggak ada urusan sama pemerintah. Kalau tertutup itu berarti semua diurus sama pemerintah. Jadi ada 3 instrumen penting pada saat kita cerita tentang perekonomian tertutup. Pertama sekali adalah household, rumah tangga. Yang kedua adalah firm, adalah corporate, ada perusahaan. Dan yang ketiga adalah government. 3 unsur ini adalah unsur yang memang terkait di dalam pada saat kita berbicara mengenai makroekonomi Islam. Dengan kebijakan ekonomi tertutup, dengan kebijakan ekonomi pemerintah. Nah, 3 ini merupakan hal yang terpenting. Nah, pada saat baru-baru ini kan heboh nih Bang. Ada beberapa anekdot, misalnya ada beberapa karikatur yang kita melihat di media sosial beberapa hari ini. Itu mungkin kalau saya pancing sedikit, Bang Maimun terus tahu. Kalau pajak dari orang miskin ke orang kaya. Nah, kalau zakat dari orang kaya ke orang miskin katanya. Nah, berbicara mengenai kebijakan perekonomian tertutup, kebijakan pemerintah itu, maka yang kita bahas di sini adalah bagaimana dampak zakat, dampak pajak, kalau secara konvensional ya, bagaimana dampak pajak terhadap konsumsi dan tabungan, itu yang dinilai. Nah, dalam secara teoritis, apapun yang dinamakan dengan pajak itu pasti akan mengurangi tingkat konsumsi dan akan mengurangi tabungan, pasti. Mau pajak apapun. Contoh misalnya, ada mobil itu dikenakan pajak, berarti kan dia harus terkuras tabungannya. Nah, begitu juga pada saat dia katakanlah punya beberapa pilihan alternatif lain, maka dia tidak akan lagi membeli mobil kalau seandainya dia mengingat pada teori bahwasanya dia sudah memilikinya. Kenapa? Karena di pajak itu akan besar yang dikutip oleh negara terhadap barang yang dimiliki oleh seseorang. Begitu juga dengan pajak tetap yang terdapat di semua komponen produk ataupun barang yang terjadi. Ini permasalahan utama pada saat kita cerita tentang pajak di dalam ekonomi konvensional. Ini merupakan kebijakan pemerintah, harus dilakukan. Nah, bagaimana sebenarnya, bukan kita tidak mau bayar pajak, akan tetapi bagaimana Islam memberikan sebuah solusi. Islam memberikan sebuah solusi dan ternyata solusi tersebut sangat-sangat unik ya. Kenapa? Karena jauh hari itu sudah diungkapkan di dalam beberapa turas kitab klasik Islam seperti yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali itu menyampaikan bahwasanya untuk mewujudkan kesejahteraan sebuah negara maka perlu diperhatikan beberapa aspek. Nah, di antara aspek yang disebutkan oleh Imam Ghazali tersebut adalah untuk tidak mengutip pajak. Coba bayangkan. Berarti hari ini konsep sebuah negara pada saat mereka mengutip pajak, ya, itu akan membuat tingkat kesejahteraan itu akan semakin besar gapnya antara yang miskin dengan yang kaya. Bayangkan negara kita, di saat orang lain dipaksa untuk membayar pajak, ada sebagian oknum itu yang mempunyai pesawat pribadi, mobil mewah. Dari mana? Dikatakan mereka orang-orang yang bekerja sebagai penghimpun pajak. Nah, di masa Rasulullah SAW, dan saya sudah sering menyampaikan bahwasanya salah seorang utusan Rasul pada saat mereka mengutip zakat itu dikasih lebihan, Bang. Contoh misalnya seperti saya lah, datang ke negaranya Bang Maimun, katakanlah untuk mengutip zakat. Katakanlah saya petugas zakat dari pusat mengutip zakat di Aceh. Begitu saya datang, Bang Maimun punya perusahaan besar, punya zakat yang besar, saya kutip, saya ambil, lalu saya bawa pulang ke pusat. Sebelumnya
abang memberikan lebihan untuk saya sebagai oleh-oleh. Nah, pada saat itu ditanyakan oleh Rasulullah, itu yang ada samamu itu apa? Zakat atau apa? Oh tidak, ini adalah pemberian dari si fulan kepada saya. Maka apa yang dijawab oleh Rasul? Jika aku tidak mengutusmu untuk mengutip zakat, apakah dia akan memberikan? Tidak. Kalau begitu, kasih kembali. Ini yang hari ini sudah menjadi darah daging. Dengan bahasa lain, orang sering mengatakan, ini uang ngopi, ya, uang terima kasih. Nah, padahal tidak ada sesuatu yang diberikan itu kecuali dengan harapan. Kenapa? Ke depan mungkin bisa nikulah. Zakatnya nggak usah lagi sebesar itu. Nah, ini yang paling banyak terjadi hari ini. Beberapa kasus yang terjadi penyelewengan, semuanya itu dikarenakan apa? Dikarenakan kita membuka untuk menerima sesuatu yang memang bukan hak kita. Sehingga bagi kalangan mafia itu, mereka mengatakan selama kantong itu masih lubangnya di atas, masih terbuka peluang untuk merusak sistem katanya. Coba kantong di bawah ya, itu agak susah. Berarti kalau demikian Ustaz katakan tadi ini berarti kalau pajak itu tidak bisa membuat satu negara sejahtera ini Ustaz, malah kebalikannya. Kalau Kaya makan terus kaya. ya, kalau secara teoritisnya dan secara kenyataannya seperti itu. Boleh dilihat dalam beberapa literatur negara. Nanti boleh dilihat nanti muqaddimahnya Ibnu Khaldun juga menceritakan seperti itu. Jadi Ibnu Khaldun menceritakan semakin bagus negara itu adalah semakin sedikit jumlah pajak yang diambil dari negara, dari warganya. Ini menunjukkan kesejahteraan. Saya pernah mendengar juga dan membaca. Ini contoh seperti kita sebutkan negara lain, Ya. misal Brunei Darussalam. Ya. Saya pernah mengulangi ini salah satu negara yang sangat sedikit pajak yang diambil terhadap masyarakatnya. Betul. Sehingga masyarakat di sana pun bisa lebih sejahtera dengan pajak. Bahkan bila ada pajak perusahaan yang besar ini, bahkan nanti bisa mereka dapat diskon lagi, Ustaz. Betul. Makin besar pajak diskon itu kalau nggak demikian. Betul. Ya demikian, Ustaz. Betul. Salah satu daerah mungkin bisa dikatakan yang menerapkan juga syariat Islam ya, Ya. di negara tersebut. Saya pernah beberapa kali di luar negeri. Sewaktu saya di Inggris, dipesan di sekolah, kalau kamu dalam 1 tahun akan pulang, kamu bisa mengumpulkan semua belanjaanmu, stroke. Jadi misalnya saya beli buku, beli apa, misalnya semuanya itu simpan stroke selama nggak lebih setahun. Kenapa? Katanya, karena ada return tax. Karena pajak itu akan dikembalikan kepada kita. Dan ini tidak terjadi sama kita. Coba bayangkan, mereka motong pajak ke kita, tapi begitu kita keluar, pajak itu dikembalikannya lagi. Itu indahnya negara-negara luar, ya. Dan itu banyak sekali terjadi. Kalau misalnya kita ada beli buku, beli oleh-oleh, misalnya kumpulin aja semua kwitansinya, ya, kwitansi pembeliannya itu. Udah setelah itu kita kumpulin pas sampai airport, nah kita bisa menukarnya. Dihitung nanti semua berapa return tax-nya. Setelah itu mereka akan kembalikan uang kita. Ini salah satu negara pada saat mereka sebenarnya hanya ingin mengambil jika kita itu berlama. Tapi kalau kita hanya sementara akan dikembalikan lagi. Itu indahnya dalam sebuah negara yang bukan mengaku dan bukan mayoritas umat Islam. Nah, ada hal yang memang harus kita perbaiki, Bang Yaman. Karena apa? Di Amerika pengalaman saya itu kalau orang yang masih single tidak menikah itu pajaknya jauh lebih besar, sampai dengan 20% pajak pendapatan dia. Maka pada saat mereka yang sudah berkeluarga, return tax yang akan mereka dapatkan itu jauh lebih besar, Bang Yaman. Jadi orang Aceh di sana lumayan ramainya, dan mereka bekerja di pabrik misalnya. Nah, pada saat itu setiap tahunnya mereka itu mendapatkan return tax-nya itu jauh lebih besar. Kenapa? Karena banyak anaknya. Jadi mereka dihitung satu kepala anak itu berapa pajaknya. Nanti itu akan dikembalikan di akhir tahun. Ini konsep pajak di luar. Nah,
Yang kita ingin ceritakan di tempat kita ini adalah bagaimana kebocoran ini tidak terjadi. Supaya apa? Supaya kesejahteraan itu betul-betul terwujudkan. Maka Imam Ghazali itu menjelaskan bahwasanya kesejahteraan ya, dengan tetap yang harus diperhatikan oleh sebuah negara itu adalah bagaimana mewujudkan kesejahteraan dengan cara keimanan itu tetap harus menjadi prioritas utama. Kita tidak meningkatkan kesejahteraan, akan tetapi nilai-nilai keimanan kita hilangkan, tidak. Dan ini sudah banyak kita jelaskan pada saat kita menceritakan tentang prinsip konsumsi di dalam Islam. Kita nggak bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Laut semua kita bangun stadion, kita jual bir, kita buat judi, nggak bisa. Karena itu walaupun secara ekonomi mendatangkan pendapatan, tapi itu tidak mensejahterakan masyarakat. Karena dampaknya itu jauh lebih besar, efeknya itu jauh lebih buruk ya yang dirasakan. Nah, maka keimanan, kehidupan, intelektualitas, ya, kekayaan dan kepemilikan itu merupakan hal-hal yang memang harus diperhatikan pada saat kita menceritakan tentang kebijakan ekonomi dari pemerintah. Jadi pemerintah pada saat membuat sebuah kebijakan perekonomian bukan hanya ingin mematok, bukan hanya ingin menarik dari rakyat, tapi itu unsur-unsur itu harus menjadi perhatian semuanya. Ini yang menarik pada saat apa solusinya di dalam Islam? Di dalam Islam itu mempunyai solusi di mana Al-Quran sendiri itu mengungkapkannya itu lebih dari 20 kali memang. Kata-kata apa? Sedekah dan zakat. Ternyata zakat dan sedekah itu merupakan potensi yang sangat luar biasa. Dan ini dapat dilihat hampir semua sumber pembiayaan umat Islam itu dari sedekah. Dari sedekah. Begitu mereka mendapatkan harta rampasan perang, mereka menahan diri. Ya, menahan diri. Katakanlah misalnya kita hari ini dapat keluar sertifikasi. Enggak semuanya dibeliin apa yang diinginkan. Tapi mereka proporsinya lebih besar kepada sedekahnya. Maka beruntung ada salah seorang teman pada saat dia mempunyai sebuah jabatan, dipercayai dengan jabatan, begitu karyawannya naik pangkat, dia sodor berapa mau sedekah dari tunjangan yang naik gitu. Ada semacam pemaksaan. Inilah yang dinamakan dengan keikhlasan. Ikhlas itu harus banyak-banyak, bukan harus sedikit-sedikit, ya. Nah, maka sedekah dan zakat itu merupakan instrumen penting yang harus diatur oleh pemerintah. Kebijakannya itu harus diatur oleh pemerintah sehingga apa? Sehingga kita dapat memaksimalkan nilai kesejahteraan tersebut. Nah, dan menjadi pertanyaan, sekarang kan Aceh sudah menjadikan zakat sebagai pendapatan asli daerah. Agak rumit Ustadz. Kenapa? Karena ini kan uang syariat. Bagaimana kita udah setor ke uang negara, ke kas negara, nanti bagaimana peruntukannya? Sebenarnya itu sudah sangat jelas. Bagaimana sangat jelas? Segmen kita itu bisa kita pilih 8 golongan yang menerima zakat. Ya, di antaranya fokus target utama kita itu adalah fakir miskin. Ayo berikan fakir miskin ini dana zakatnya itu secara sustainability. Bagaimana kita berikan secara sustainability? Kita hitung, Kota Luxmau itu ada masyarakat miskin katakanlah 10.000 orang. Oke, 10.000 ini kita pecahkan lembaran saham zakatnya, kita buat pabrik roti terbesar di Aceh yang kepemilikannya itu dimiliki oleh 10.000 orang miskin tersebut. Jadi mereka setiap bulan mempunyai hasil dari industri pabrik roti. Bukan uangnya, kalau dibagikan uangnya mau berapapun yang terkumpul itu pasti akan habis. Nah, inilah konsep yang sebenarnya pada saat Allah mengatakan kepada kita semuanya, khuz min amwalihim, ambil dari harta mereka, sadaqatan tutahhiruhum bihim wa tuzakkihim biha. Ambil hartanya supaya apa? Harta tersebut bersih. Wa tuzakkihim biha, dan mensucikan harta tersebut. Zakah itu katanya adalah bersih bimakna an-numu. Apa arti zakah? Tumbuh, Bang. Sekarang bagaimana kita bisa menyatakan bahwasanya perkataan Allah ini adalah benar
zakat itu bisa meningkatkan, menumbuhkan perekonomian kalau seandainya kita tidak mau membenarkannya, tidak mau mengaktualisasikannya. Ini yang harus kita buktikan. Allah sudah mengatakan sesuatu yang benar, tapi kita gagal membenarkan apa yang dikatakan oleh Allah. Itu dia. Tapi kalau demikian pengelolaannya ini yang belum tepat. Betul sekali. Pengelolaannya belum tepat. Orang yang duduk di situ masih bernuansa politik, padahal mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka masih berasumsi dan masih mempunyai pengetahuan bahwasanya zakat itu ya seperti zaman bahola, seperti zaman batu. Ya harus seperti itu. Padahal Allah sudah sangat jelas menjelaskan kepada kita semuanya bahwasanya bagaimana kita bisa membuktikan zakat itu tumbuh, bersih, suci. Tidak ada korupsi di lembaga zakat. Tidak ada nepotisme di lembaga zakat. Ini sebenarnya yang harus kita buktikan dari firman Allah tersebut. Jangan sampai semua yang dikatakan Allah itu adalah benar, namun kita gagal membenarkan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Mari sama-sama kita buktikan. Ayo, pada saat kita berbicara tentang perekonomian tertutup dengan kebijakan pemerintah itu adalah bagaimana instrumen zakat ini diatur dapat mensejahterakan masyarakat dengan mengkedepankan keimanan, intelektualitas, pendidikan. Ini semuanya yang harus diatur oleh pemerintah. Sehingga apa? Saya sedikit pun nggak ragu dengan konsep zakat dan sedekah ini. Sedekah itu termasuk nanti di dalamnya wakafnya. Sedikit pun saya nggak ragu. Kenapa saya katakan tidak ragu? Karena kami kuliah di Al-Azhar itu hampir setiap tahun itu puluhan ribu yang mendapatkan beasiswa. Puluhan ribu. Dari mana duitnya, Bang? Kalau seandainya tidak ada sesuatu yang memang menghasilkan. Azhar itu mempunyai aset kekayaan 60% dari Mesir. 60% kekayaan Mesir itu dimiliki oleh Azhar. Kebun kurmanya, rumah sakitnya, semua aset-aset itu dimiliki oleh Azhar. Sehingga apa? Sangat mudah bagi mereka untuk bisa memperteruskan, melanjutkan dakwah ini. Hari ini, mana kita buktikan? Yang memang kita, pada saat kita katakanlah mendirikan lembaga pendidikan, lembaga apapun, tapi itu lebih kepada keuntungan pribadi kita. Bagaimana nanti kita mempertanggungjawabkan di hadapan Allah? Ini menjadi pertanyaan kepada kita semuanya. Saya kira demikian. Nah, kalau seperti Ustaz tadi mengatakan demikian, berarti kalau tidak kelola dengan sebaik mungkin, ini bahkan ya orang tidak mampu ini akan terus bertambah. Benar. Jadi bukan salah kemiskinan, Bang. Salah pengelola itu. Saya sedikit pun tidak pernah menyalahkan kemiskinan. Dan Rasul itu, kenapa? Karena saya melihat pada statement Rasulullah. Rasul tidak pernah komplain terhadap orang miskin. Ya. Mal faqru akhsya minkum. Aku itu nggak pernah khawatir tentang kemiskinan yang kalian alami. Apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW? An tufattahud dunya. Pada saat dibuka dunia, pintu dunia itu dibuka. Apa pintu dunianya? Aceh punya otsus triliunan, itu pintu dunia. Ya. Dibuat apa dana otsus? Wastafel, Bang. Coba bayangkan. Ya, paving block, tembok. Coba bayangkan, kalau misalnya itulah yang dikhawatirkan oleh Rasul. Bukannya permasalahan kemiskinan yang dikhawatirkan oleh Rasul, akan tetapi pada saat kita diberikan dunia, dibuka pintu dunia, sehingga apa? Fatanafasu fiha kama tanafasuna min qablikum. Maka mereka berlomba-lomba mengejar dunia tersebut sebagaimana orang-orang sebelum mereka. Dulu kita bilang orang kita dikerjain begini begitu, hari ini yang kerja itu kita. Maka jadi saya andaikan sebenarnya sudah berapa tahun kita memperoleh dana otsus. Andaikan aja 1 tahun dana otsus tersebut bisa membangun, misalkan tahun ini Loksma Pabrik. Berapa besar pabrik? Betul. Atau sebesar BIN misalkan. Betul. Misal bergerak di bidang apa? Betul. Gitu kan. Bayangkan berapa ratus tenaga kerja yang terserap. Berapa ratus pabrik, berapa ratus tenaga kerja, berapa juta produk yang bisa kita keluarkan dari seluruh dana otsus. Kita sudah menghitung dari 2 triliun, 6 triliun, 8 triliun sampai dengan 13 triliun. Itu semuanya duit, bukan daun pisang. Jadi kalau seandainya itu tidak karena greedy kita, ya gereda bahasa Aceh. Kalau bukan karena greedy kita, ketamakan kita yang kita olah-olah semuanya sehingga menjadi kecil-kecil dia, maka tidak bermanfaat kepada masyarakat. Padahal
kalau mereka menyadari pada saat mereka punya hak, namun hak tersebut disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk investasi yang real, buat pabrik tepung, pabrik pakan, pabrik ini, pabrik itu semuanya, sehingga itu terserap tenaga kerja situ bisa beribadah, punya pendapatan, dan dia bisa nyaman beribadah, itu semua pahalanya sampai kepada mereka. Maka ini penting kebijakan dari pemerintah. Pada saat kita cerita tentang tadi ada 3 unit, rumah tangga, perusahaan, pemerintah. Maka pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan seperti itu. Tidak hanya dengan seremonial, ya, bukan hanya dengan seremonial. Dan kita sangat salut dengan apa yang dilakukan oleh wali kota hari ini tentang bazar UMKM. Luar biasa ramenya. Tapi sayangnya yang jualan itu orang kaya semuanya. Iya. Jadi sehingga orang miskin nggak dapat lapak lagi. Ini harus menjadi perhatian khusus bagi UMKM yang ada di Loksmawe. Jangan sampai yang miskin nggak bisa masuk. Karena mereka yang sudah stabil perekonomiannya. Padahal saya pernah wawancarai salah seorang yang dulunya yang biasanya bukan ini ya, menengah ke bawah. Itu dari modal 50.000 bisa dapat sampai dengan 200.000. Sudah lumayan. Jadi kalau misalnya dia setiap pekan aja punya pendapatan seperti itu, sudah sangat membantu. Dan inilah apa yang dinamakan dengan inovasi. Cuma kan seiring berjalan kan ada yang nakal, ada yang enggak. Maka ini perlu pengawasan, perlu kepada yang dinamakan dengan kebijakan pemerintah untuk mengatur hal-hal seperti itu. Baik, ini Ustaz, yang terakhir, kira-kira apa yang bisa kita sampaikan mengenai topik yang kita bahas hari ini? Ya, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang bisa meningkatkan keimanan dan kesejahteraan masyarakatnya, yaitu melalui instrumen. Pada saat kita bercerita tentang ekonomi Islam, maka instrumennya itu adalah zakat, wakaf, infak, dan sedekah. Ini adalah instrumen penting dikarenakan apa? Karena kalau seandainya kita hanya mengandalkan dengan PAD yang ada, maka itu banyak sekali celah-celah yang akan kebocoran. Tapi begitu kita mengandalkan instrumen yang dinamakan dengan zakat, sedekah, dan wakaf, maka instrumennya itu tidak akan bocor. Itu akan terus tercatat dan akan menjadi amal jariah bagi kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.